من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa sayyibu syarha min Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin udah bahas tentang syahadat ya, tentang la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa. Dan maknanya dua kalimat syahadat itu adalah mengetahui pertamanya, kemudian mempedomani, kemudian mengimani, lalu membenarkan. Sampai hati kita bisa mengatakan raditu billahi robba. Kemudian maknanya la ilaha illallah kemarin la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftakirun kullu ma adahu ilaihi illallah. Sampai mengetahui kepada sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Fa'in qulta. Halaman 15. Fa'in qulta. Qad sahha annahu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha khalaqa Adam ala suratihi ma'anna surata taqtadi hudutha. Apabila engkau katakan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa sungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya. Ini kalimat yang sulit ini. Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya. Nya-nya kembali kemana itu? Hah? Berarti Allah kayak Nabi Adam gitu. Hah? Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya. Nya-nya kembali kemana itu? Hah? Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya. Kalimatnya di situ kembali kemana? Orang memahami kembali kepada Allah. Maka seakan-akan Allah itu berbentuk seperti Nabi Adam. Kan repot ini. Bagaimana kamu mau bisa mensucikan Allah dari sifat makhluk? Allah itu walam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau kamu serupakan dengan Nabi Adam bagaimana? Makanya banyak sekarang orang meyakini Allah itu duduk di atas kursi, wajahnya ganteng, nggak pakai jenggot, tinggi. Gimana? Kenapa? Atas surahnya Nabi Adam. Ini pemahaman yang keliru, ini hati-hati ini. Jangan sampai kita menerjemahkannya kemudian kalimatnya itu kembali ke Allah. Tapi ada penjelasan di sini. Qultu ujiba annahu bi annal murada as-surah al-ma'nawiyah ala ma'na anna Allah ta'ala a'tala abda awsafan. Imam Nawawi memberikan tafsirannya itu kembali kepada Allah, tapi dimaknai bahwa Imam Nawawi berkata mengenai hal itu dengan bahwa yang dimaksud bentuk, Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya, maknanya bentuk maknawi, bukan bentuk indrawi, bukan bentuk fisiknya, bukan. Ini tafsiran yang kembali bentuk itu kepada Allah, maka bentuknya pasti bentuk maknawi. Apa bentuk maknawi itu? Bahwa Allah menjadikan Nabi Adam memiliki beberapa sifat seperti sifatnya Allah, gitu loh. Apa contohnya? Diberi ilmu, diberi penglihatan, diberi pendengaran, bisa berbicara. Itu kan semua menjadi sifat-sifat Allah. Allah itu zat yang melihat, ya. Allah mendengar, Allah berbicara, Allah mengetahui. Lah, kita juga punya sifat-sifat itu. Maka yang dimaksud dengan bentuknya, maka bentuk itu bentuk maknawi. Ini pendapat Imam Nawawi apabila kalimatnya dhamir itu mau kembali kepada Allah. Tapi nanti ada tafsir yang lebih jelas lagi. Dhamir itu tidak kembali kepada Allah. Ini tafsir yang lebih jelas. Tapi tafsir Imam Nawawi memaknai kita ini, terkadang kita ini punya sifat kita seperti sifatnya Allah, tapi seperti itu hanya di dalam namanya. Kita ada, Allah ada, sama namanya. Kita melihat, Allah melihat, sama dalam namanya. Kita mendengar, Allah sama dalam namanya, tapi muatannya, substansinya harus berbeda. Kalau kita maknai bahwa Allah itu melihat seperti melihatnya kita,
Wah kacau itu namanya. Allah mendengar seperti mendengarnya kita, wah kacau. Jadi sama hanya dalam namanya, tapi beda di dalam maknanya gitu. Seperti Allah punya kudrat. Allah punya kudrat. Kudratnya Allah menjadikan segala sesuatu. Allah punya ilmu, ilmunya mengetahui segala sesuatu. Allah bisa melihat, penglihatannya melihat segala sesuatu. Ini sifat-sifat yang ada pada Allah. Kalau sifat itu pada kita bagaimana? Ya pasti terbatas. Walaupun sama di dalam namanya. Di bawah ada tafsiran itu. Fa inna maknahu, karena makna yang sebenarnya annal abda idza takhallaqa bima yumkinuhu takhalluquhu bihi minha kal karim wal afi wal wasafhi dakhalal jannah. Maka sungguhnya Nabi bersabda, apabila seorang hamba berperilaku dengan sifat-sifat yang memungkinkan baginya dengan salah satu sifat-sifat dari 99 namanya Allah, maka seperti dia menjadi orang yang dermawan, pemaaf, baik hati. Apabila orang bisa punya sifat-sifat itu, maka dia pasti masuk surga. Maksudnya orang Islam. Orang Islam yang punya sifat-sifat itu, gitu loh. Kalau bukan orang Islam gimana? Ya nggak selamat walaupun punya sifat-sifat itu. Kan sekarang banyak. Ada tetangga saya orang kafir tapi dermawan, nggak pernah minum arak, nggak pernah berzina, dia baik. Masuknya mana Ya neraka tetap. Loh kok neraka, kan baik Kalau jadi orang Islam masuk surga, gitu. Syaratnya masuk surga Islam, bukan karena baiknya, bukan. Kamu jadi orang baik tapi nggak Islam bagaimana? Ya nggak selamat. Sama aja begini, logikanya begini nih, kalau kita mau analogikan begini. Orang sekolah tujuannya dapat ijazah ya. Kalau lulus dapat ijazah. Syarat untuk keluarnya ijazah itu ikut ujian. Kalau dia dapat nilai 100 dalam satu mata pelajaran, dalam mata pelajaran yang lain dapat nilainya 5, lulus nggak dia? Lulus nggak? Enggak, gitu loh. Dia dalam satu mata pelajaran dapat nilai 100 apa? Orangnya baik, nggak pernah zina, nggak pernah minum arak, dermawan sama orang, bagus dalam satu sisi. Sisi yang lain dia nggak kenal Allah, nggak sholat, nggak ibadah. Ini sisi yang lain yang dia tinggalkan. Jadi mengukur masuknya surga itu lengkap mestinya, jangan sebelah-sebelah aja. Jangan modal baik doang masuk surga, enggak. Masuk surga itu modalnya lengkap. Yang ngerjain kesaksian kepada Allah, kesaksian kepada Rasul, ya berbuat baik, ini lengkap namanya. Berbuat baik doang tapi enggak bersaksi Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul, ya enggak dinilai baiknya, enggak dianggap, enggak dihitung, gitu loh. Ada orang tiap hari datang ke sekolah. Dia duduk di luar bangku sekolah mendengarkan guru bicara. Sampai dia pinter. Ketika ujian, dia bisa menjawab apa yang diujikan gurunya. Tapi dia duduknya di luar. Nah, ketika yang lain lulus dapat ijazah, dia dapat ijazah enggak? Kenapa enggak? Kan enggak daftar dia. Begitu loh, walaupun dia pinter. Jadi orang yang baik, dermawan, karena enggak syahadat berarti enggak daftar jadi orang Islam. Bagaimana mau masuk surga? Begitu loh. Di pendaftaran masuk Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun dia orang baik, orang dermawan, orang yang, maka dia tidak akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau bicara apa ini? Kalau ada orang punya sifat seperti sifatnya Allah, maka itu
Orang itu menteladani namanya. Mengambil kebaikan-kebaikan dari sifat-sifat itu kemudian mau diterapkan kepada dirinya. Allah itu maha baik pemberi, maka dia juga ingin jadi orang yang pemberi. Allah itu maha menolong, maka dia jadi orang yang penolong. Allah itu maha memperhatikan hambanya, dia perhatikan lingkungannya. Ini dia mau mensifati itu. Tapi sifatnya berbeda, hanya menteladani beberapa keadaan-keadaan yang bisa menjadi keadaan pada dirinya, begitu loh. Jadi jangan diibaratkan, oh kalau punya sifat kayak Allah nanti jadi hambanya Allah. Sifat Allah nggak bisa dimiliki yang lainnya. Sifat Allah ya hanya ada pada Allah. Sini lagi tafsiran itu. Wa minal ajwibatin anil hadisil madhkur anna dhamira fi suratihi rajihun ilal madrubin wa dhalika anna sabab al hadis ru'yatu sallallahu alaihi wasallam rajulan yadribu insanan fanahahu, maka Nabi melarangnya. Hadis yang pertama tadi yang cerita apa? Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya, maka itu asal mula hadis itu begini. Suatu hari Nabi SAW melihat seseorang laki-laki memukul budaknya. Ada seorang tuan punya budak, budaknya dipukul. Mukulnya dari mukanya, yang dipukul itu mukanya. Waqala, maka Nabi bersabda, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya. Nya itu kembali kemana? Ai suratil madrub. Bentuknya orang yang tadi dipukul tadi. Paham gak kamu? Nabi melihat orang memukul budaknya di muka. Nabi larang jangan dipukul di muka. Kenapa? Allah menciptakan Nabi Adam atas wajah ini nih. Kamu jangan pukul mukanya, hormati wajah. Kalau mau mukul jangan wajah. Kenapa muliakan wajah? Karena Allah memuliakan Nabi Adam dengan wajah seperti ini. Wajah kita ini ya kayak wajah Nabi Adam, ada matanya, ada seperti ini wajah Nabi Adam. Walaupun bentuknya nggak jelek kayak kita begini, maksudnya kalau kita kan pas-pasan, untung bisa. Nabi Adam ganteng gitu loh. Tapi ya begini wajahnya. Jadi yang dimaksud jangan kamu pukul dia karena Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya. Bentuknya itu kembali kepada yang dipukul tadi, gitu loh. Ini hadis ini sering dibawakan oleh orang-orang yang menyatakan Allah itu berbentuk seperti kita. Mana hadisnya? Tuh hadisnya. Ini salah hadis. Dia nggak ngerti riwayat hadis tersebut. Bagaimana cerita turunnya hadis itu, gitu loh. Yang namanya hadis, ayat itu turun pasti beserta kejadian. Ada kejadian begini, turun ayat, kejadian turun hadis. Lah, orang kalau mau ngambil hadis, lihat kejadiannya disertakan hingga tahu, oh maksudnya hadis ini ke arah ini. Jangan dicuplik hadisnya, ditaruh tempat lain, nanti nggak cocok maknanya, begitu loh. Jadi kalau mau ngambil hadis harus sesuai pada tempatnya. Tanya, ini asbabul wurudnya apa, asbabun nuzulnya apa, hingga kita tepat sasaran kalau mau ngambil hukum. Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya, maka bentuk itu pasti mustahil Allah berbentuk, begitu loh. Kalau orang yang normal pikirannya, masa Allah berbentuk? Nah kalau Allah berbentuk, yang nyetak Allah siapa? Kita berbentuk dicetak sama Allah. Nah kalau Allah berbentuk, Allah nyetak dirinya sendiri gitu. Gimana sih? Ya, jadi
kalimat bentuk ketika jadi sifatnya Allah kita tolak, nggak mungkin Allah berbentuk. Loh ini hadisnya begini. Tanya dulu itu hadis asbabul wurudnya bagaimana, sebab turunnya bagaimana. Oh, sebab turunnya Nabi melihat seseorang berantem. Ada seorang tuan mukul budaknya di wajahnya. Nabi mencegah, jangan dipukul di wajahnya, muliakan wajahnya. Kenapa? Allah ciptakan Nabi Adam atas bentuk wajah tersebut, gitu loh. Makanya dulu santri saya di Lagoa, ketika kita cerita ini, sejak itu dia nggak pernah mukul muka lagi. Yang dimukul pantatnya, badannya dibalok sama dia. Kan saya nggak boleh mukul wajah, Beb, jadi balok aja, Beb. Oh, kurang ajar juga, saya bilang. Maksudnya jangan berantem, ente masih aja berantem. Dimanfaatkan hadis itu, oh berarti wajah nggak boleh. Kalau tangan boleh, ya nggak begitu juga maksudnya. Jangan terus disimpulkan, oh Nabi melarang mukul wajah, berarti mukul yang lain boleh. Oh itu kesimpulan nakal itu namanya. Kayak begini, itu saat ada tamu tolong kasih air, main air comberan diambil. Pak air pak, kan perintahnya kasih air. Ya nggak air begitu juga kali, begitu. Orang itu kalau mutusin hukum harus tahu, begitu loh. Jangan dilihat hanya kalimatnya, kan pokoknya suruh ngambil air. Ya air apa aja diambil, air kobokan kayak air apa. Ya nggak begitu maksudnya, ya air teh, air bagus, air yang bersih, begitu. Jadi jangan mengambil hukum hanya sepintas dari tulisannya, nggak bisa ketemu, nggak. Makanya sekarang banyak seperti itu. Orang asal, mana hadisnya, mana Qur'annya, diambil hadis, teksnya begini, praktekan begini. Repot. Ya, ada orang baca hadis begini, panjangkanlah sujudmu. Artinya apa? Waktunya dilamakan. Ada orang nggak begitu, sujudnya panjang ke sono. Ada begitu? Ada nggak? Tanya, kenapa kok kamu begini cara sholatnya? Loh ini hadisnya, Nabi perintah panjangkanlah sujudmu. Maksudnya sujud itu rukun tawilah. Sujud itu rukun yang waktunya boleh lama. Beda sama iktidal. Beda sama duduk di antara dua sholat. Waktunya nggak boleh lama. Kalau sujud, kamu lama nggak apa-apa. Karena itu rukun tawilah namanya. Sama dengan kamu ruko itu rukun tawilah, boleh lama rukuknya. Tapi setelah bangun dari ruko nggak boleh lama-lama. Sujud rukun yang lama. Kalau bangun dari sujud, duduk nggak boleh lama-lama. Ini kita tahu dari hukum itu. Jadi kalau ambil hadis jangan sepintas diambil dipakai semaunya sendiri, nggak bisa begitu. Ini banyak kesalahan pada masa sekarang yang demikian. Kita hati-hati nih. Terus ini makna ini diambil dari Afadahu As-Sujai, Imam As-Sujai di dalam Durratul Faridah, kitabnya Durratul Faridah. Kemudian yang berikutnya, Subhanahu wa ta'ala amma yaqulul zalimun. Allah itu maha suci, maha tinggi dari segala ucapannya orang-orang zalim. Siapa itu orang zalim? Kal Yahudi wan Nasara wal musyrikil Arabi wa nahwihim. Seperti orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik Arab itu dan bermacam-macam yang lainnya. Uluwan kabiro, dengan seluruh yang agung, yang maha tinggi. Allah maha suci dari segala macam tuduhan-tuduhan tersebut, karena Allah itu maha tinggi, nggak terjangkau untuk bisa kamu bayangkan seperti apa. Aila yumathiluhu uluwan, yang tidak dapat menyamai keluhurannya Allah, tidak dapat kamu reka-reka bagaimana itu Allah. Fa inna ba'dha mutaqaddimi al-yahudi qalu Uzairu ibnullah id lam yabqa minhum ba'da qitali bukhtan sara man yahfadhu Taurat.
Orang Yahudi itu pernah mensifati yang jelek tentang Allah. Orang Yahudi kan nyembahnya Allah. Nyembahnya siapa? Allah. Mereka orang Yahudi punya pegang kitab namanya Taurat. Orang Yahudi ini ngaku kalau dirinya adalah umat Nabi Musa, yang mereka mengaku dirinya pemegang Taurat. Tapi mereka pernah berkata bahwa Uzair itu anaknya Allah. Allah itu punya anak namanya Uzair. Kalau orang Nasrani ngakunya Allah punya anak namanya Isa. Nah, ini dua-duanya orang-orang yang mencederai kemuliaannya Allah, yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Makanya Allah katakan di sini orang-orang yang tercela, orang-orang yang dzalimun, berbuat zalim. Apa zalim itu? Mensifati sesuatu tidak pada tempatnya. Wong sifatnya makhluk disifatkan kepada Allah. Kita tahu Allah itu lam yalid walam yulad. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak. Kenapa kok begitu ceritanya? Pada masa orang-orang Yahudi, nenek moyang mereka, Uzair itu ada seorang yang bernama Uzair. Dia hidup pada masa itu, masa setelah kematian raja yang namanya Bukhtansor. Maka ketika tak tersisa seorang pun dari mereka setelah Raja Bukhtansor memerangi orang-orang yang hafal Taurat. Ada seorang raja namanya Bukhtansor yang dia ini tidak senang dengan orang-orang Yahudi. Kemudian didatangi orang Yahudi yang hafal Taurat, dibunuh semua. Penghafal Taurat habis. Kayak Hitler lah, datang nyari orang Yahudi, buasmi semua Yahudi. Ya, dulu namanya ada juga namanya Raja Bukhtansor, yang dia kerjanya nyari orang Yahudi dibunuhin. Ada lagi setelah itu namanya setelah Nabi Musa. Kalau sebelum Nabi Musa namanya Fir'aun, yang kerjanya bunuhin orang Yahudi. Kan ada cerita Fir'aun itu mencari anak laki-laki terus dibunuh. Yang dibunuh laki-laki siapa itu? Laki-laki Bani Israel. Yang Bani Israel enggak dibunuh sama dia. Kalau Bani Israel bunuh. Dia enggak senang sama orang-orang Bani Israel, maka dibunuhin. Sama dengan ini nih, Raja Bukhtansor itu membunuh orang-orang yang hafal kitab Taurat. Maka tatkala falamma ja'ahum Uzair ba'da mi'ata sanatin faqara'a alaihim al-hifdha qalu dzalika wa'alluhu bi anna la yahfadhu Taurata illa likaunihi ibnillah. Setelah 100 tahun muncul Uzair. Jadi ketika penyerangan Raja Bukhtansor, Uzair itu tidak di kampung itu. Uzair oleh Allah sedang dalam perjalanan. Oleh Allah Uzair itu istirahat di sebuah pohon, capek. Dia naik keledai, keledainya taruh sebelahnya, dia tidur di bawah pohon. Bangun-bangun 100 tahun. Turu, tidur, bangun 100 tahun. Di depannya sudah belantara, udah. Ya Allah, ini bagaimana ya Allah? Turun firman, kamu saya tidurkan Uzair berapa lama? 100 tahun. Masa? Coba lihat sebelah kamu, dilihat keledainya sudah bentuknya tulang udah kering semuanya. Maka keledai itu dibangkitkan kembali oleh Allah seperti sedia kala. Diisi daging sampai hidup kembali, dinaikin, kemudian pulang ke kampungnya. Sampai kampungnya, dia nanya, rumahnya Uzair mana? Uzair siapa? 100 tahun. Ente pergi 100 tahun pulang, tanya rumah ente di mana? Orang bingung, ente siapa? Oh, itu rumahnya Uzair di sana, udah lama dia nggak ada orangnya. Masuk dia. Orang berbondong-bondong tanya, kamu siapa? Saya Uzair. Wah, geger langsung. Nah, Uzair ini termasuk penghafal Taurat, begitu loh.
Yang masa itu sudah nggak ada orang apal Taurat, Uzair masih apal Taurat. Maka ketika Uzair diminta untuk baca Taurat dan apa, kata mereka, nggak mungkin kalau kamu bukan anaknya Tuhan. Yang bisa apal Taurat cuman anaknya Tuhan pada masa begini mah. Udah nggak ada yang bisa ngapalin. Buktinya apa? Manusia pada masa itu tidak satupun bisa apal kitab Taurat. Kitab Taurat nggak kayak Al-Quran. Kalau Al-Quran ada grammar bahasa, gampang diapalkan. Taurat susah ngapalinnya. Kok ada orang bisa apal Taurat? Wah, ini dianggap hebat. Maka Uzair dimuliakan sampai dianggap dia anaknya Tuhan. Gara-gara penghafal Taurat. Kan repot. Cuman gara-gara ngapalin Taurat anaknya Tuhan, kan repot. Taurat paling, ya Quran aja paling segini tebelnya. Nah kalau kamu kok apal kitabnya, kitab hadis Muwatta atau hadis Bukhari Muslim sarahnya ya 15 jilid kamu apal punya, 15 jilid apal, lah apa enggak kamu bukan anaknya Tuhan lagi ini, melebihi anak Tuhan ini, mau apal satu kitab dianggap anak Tuhan. Ini pemikiran yang aneh gitu loh. Maka disebut oleh Allah apa? Mereka orang-orang dolim. Hanya gara-gara melihat orang apal Taurat dianggap anaknya Tuhan. Ini kekeliruan. Dan begitu pula seperti Nabi Isa. Nabi Isa juga dianggap oleh orang Nasrani sebagai anaknya Tuhan. Kenapa? Karena bagi mereka listihalati waladi bila abin au li fi'lihi ma yaf'aluhu alihah wa wa khalaqat thair minatin wa ibra'ul akma wa wal abras wal ihya'ul mauta. Kata orang Nasrani apa? Oh, Nabi Isa itu anak Tuhan. Kenapa? Dia nggak ada bapaknya bisa lahir. Kata mereka, mustahil ada orang nggak punya suami bisa melahirkan. Mustahil nggak? Mustahil nggak? Mustahil nggak? Nah ini yang keliru ini. Yang mengatakan seorang perempuan nggak punya suami itu mustahil punya anak, itu yang mengatakan itu hukum kebiasaan, bukan hukum akal, hingga tidak bisa dikatakan mustahil. Kalau ada seorang perempuan kok tiba-tiba hamil, namanya luar biasa, begitu, bukan mustahil, bukan. Kalau kamu melihat seorang perempuan hamil, kamu katakan mustahil. Lah kalau Nabi Adam gimana? Nggak bapak, nggak emak, tahu-tahu lahir gimana? Lebih mustahil lagi dong berarti. Kalau kamu mikir, oh Nabi Isa itu nggak punya bapak tapi bisa lahir, ini mustahil. Kalau itu saja mustahil, lah Nabi Adam bagaimana? Lebih mustahil dong, nggak punya bapak, nggak punya emak, tahu-tahu lahir. Jadi pikirannya jangan begitu. Kalau ada seorang perempuan tiba-tiba dia punya anak nggak punya suami, namanya apa? Luar biasa, begitu. Bukan perkara yang mustahil. Mustahil itu yang kamu tahu yang bagaimana? Saya mau tanya. Yang kamu tahu mustahil itu yang bagaimana? Coba jawab. Yang kamu tahu, jangan yang kamu nggak tahu, jangan yang kamu tahu. Mustahil itu yang bagaimana? Apa? Iya, maksudnya mustahil itu kejadian yang nggak akan terjadi, atau kejadian yang bagaimana mustahil itu? Apa? Iya, itu contohnya. Saya nggak minta contohnya. Pengertian mustahil menurut kamu itu yang bagaimana?
apa? Tidak mungkin terjadi. Pegang nih, pegang. Mustahil yang tidak mungkin terjadi. Ya. Kalau ada seorang perempuan kemudian dia punya anak, hukumnya apa? Mustahil. Mustahil nggak? Kalau itu mustahil berarti nggak mungkin tapi terjadi buktinya. Berarti bukan mustahil. Begitu loh. Kamu katakan lagi ada orang ditabrak kereta nggak mati, hukumnya mustahil. Banyak ditabrak kereta nggak mati, banyak. Kamu aja belum pernah lihat. Superman ditabrak kereta bukan mati lagi, diangkat malah keretanya sama dia. Kalau kamu mau lihat kenyataannya, terjadinya pada nabi sebelum kita. Ada yang namanya mukjizat. Kamu biasa lihat film namanya Samson. Lihat. Apa cerita sama gimana? Kalau nggak salah bulu keteknya. Manusia yang kuat. Bisa apa dia? Itu kalau ditabrak truk gimana kira-kira? Pengong. Oh, itu ada. Kamu tahu nggak Samson siapa? Kamu tahu nggak Samson itu siapa? Samson itu utusannya Nabi Isa alaihi salam, yang diutus untuk datang ke kota Yunani. Namanya Sam'un. Orang kita nyebutnya Samson gitu. Nama aslinya Sam'un gitu loh. Dan dia punya mukjizat, dia punya keistimewaan dari Allah. Nggak mempan dipukul, nggak mempan di macam-macam begitu loh. Jadi batasin ini, mustahil itu apa? Yang tidak akan pernah Jadi kalau ada sesuatu yang bisa terjadi, jangan katakan Contoh, gajah terbang, hukumnya apa? Kenapa mustahil? Nggak pernah terjadi, apa nggak mungkin terjadi? Oh, nggak mungkin. Nah, nggak pernah terjadi. Bukan nggak mungkin terjadi. Kalau Allah bikin gajah punya sayap, bisa nggak? Terbang nggak? Nah, itu mungkin berarti. Naikin pesawat aja. Gajah naik pesawat, saat bapaknya, saat anaknya terbang juga bisa. Jadi mustahil apa? Yang tidak mungkin dan tidak bisa diciptakan, gitu loh maksudnya. Perkaranya tidak bisa diciptakan. Contohnya apa? Coba contohkan perkara yang mustahil, yang tidak bisa diciptakan. Apa contohnya? Apa contoh mustahil coba? Berarti kan aneh. Tiap waktu ngomong mustahil, tapi ketika minta contoh nggak ngerti mustahil. Kenapa? Karena anggapan kamu mustahil itu yang tidak pernah terlihat. Ini yang susah ini. Tidak pernah terlihat itu bukan mustahil. Mustahil itu yang tidak pernah terjadi. Contoh, ada seorang anak usianya lebih tua dari ibunya, bisa nggak? Mungkin nggak terjadi? Nggak bisa. Ada anak lahir usianya lebih tua dari itu, cara lahirnya gimana coba? Itu menyalahi kodrat. Bisa terjadi nggak maksudnya? Loh, gimana bikinnya gimana lah? Ini yang repot ini. Ini yang repot. Berarti
kamu menganggap Allah itu bisa bikin yang mustahil, gitu ya? Ya, ya kan? Allah saking kuasanya, dia bisa bikin sesuatu yang mustahil, ya kan? Maka pikiran kamu seperti orang Nasrani dan Yahudi. Kenapa? Kalau Allah bikin anak untuk dirinya bisa nggak? Kan kuasa katanya. Kalau Allah mau kan bisa aja, bisa nggak? Nggak mungkin karena mencederai itu tadi sifat Allah. Uzair putra Allah. Isa nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu namanya mustahil. Jadi jangan terus karena Allah kan maha kuasa bisa saja kalau Allah mau bikin anak. Oh nggak begitu. Di kita ini mestinya belajar dulu nih. Mana mustahil, mana luar biasa. Ini sudah bedanya nih. Membedakan mana mustahil, mana luar biasa. Isra Mi'raj luar biasa apa mustahil? Tar dulu jangan dipaksa. Apa? Sesuatu perjalanan yang sungguh jauh agak luar biasa. Ini kuasa Allah. Mustahil enggak? Mustahil. Tuh. Sesuatu yang nggak pernah terjadi tapi tiba-tiba terjadi. Nah, kan yang begitu namanya luar biasa. Mustahil itu tidak pernah terjadi, itu mustahil. Tidak akan mungkin terjadi, namanya mustahil. Kalau tidak pernah terjadi, terus sekarang terjadi, namanya luar biasa. Begitu loh. Tongkat dilempar jadi ular, namanya apa? Nggak mustahil. Nggak mustahil nggak? Loh, tadi kok mustahil kenapa? Itu kan kalau nggak salah udah terjadi. Lah Isra Mi'raj juga udah terjadi kan? Ya, luar biasa. Nah, namanya luar biasa. Ada orang mati dipegang sama Nabi hidup lagi. Namanya apa? Luar biasa. Padahal pernah terjadi belum? Pernah. Kapan? Zaman Nabi. Satu kali itu doang. Sebelumnya pernah nggak? Nah, lah namanya apa itu? Luar biasa. Jadi yang belum pernah terjadi, ketika itu terjadi namanya bukan mustahil. Nah, orang Yahudi mengatakan seorang perempuan bisa melahirkan nggak punya bapak, itu mustahil. Tapi Allah saking kuasanya bisa bikin yang ini kekeliruan. Allah itu tidak bisa bikin yang mustahil, gitu loh. Tidak bisanya bukan karena lemah, bukan. Karena barangnya ini nggak mau muncul. Mustahil itu barang yang nggak bisa dimunculkan, namanya mustahil. Pahami dulu ini. Kalau barang yang mau dimunculkan, barangnya itu nggak biasa terjadi, tapi mau dimunculkan, ketika muncul namanya luar biasa. Kalau mustahil sama sekali nggak bisa dimunculkan. Bikin seorang anak umurnya lebih tua dari ibunya. Saya mau tanya gimana bikinnya coba. Keluarnya dari mana dia? Coba saya mau nanya. Bisa? Mustahil gitu loh. Jadi mustahil itu sesuatu yang tidak bisa diciptakan. Jadi kalau bumi dan seisinya dimasukkan ke dalam telur, mustahil. Mustahil. Sesuatu yang besar dimasukkan dalam sesuatu yang kecil. Coba bumi dimasukkan ke telur, bisa nggak? Bisa nggak? Mustahil. Dan itu tidak akan pernah terjadi, begitu loh.
Bukan, oh kalau Tuhan mau ya bisa aja. Lah gimana? Wong barangnya gede buminya, dimasukin telur yang Jadi pikiran kamu harus lurus dulu ini. Bedakan mana mustahil, mana luar biasa. Biar kamu nggak kayak orang Yahudi ini. Nanti kalau orang yang nggak tahu ini bisa mensifati Allah dengan sifat yang salah. Kalau manusia bisa ke planet Mars mustahil atau luar biasa? Luar biasa, bukan mustahil. Manusia terbang namanya luar biasa. Manusia main ke planet Mars namanya luar biasa, bukan mustahil. Mustahil itu yang tidak bisa terjadi. Itu nanti ada pelajaran khusus cara menemukan mustahil seperti apa, nanti ada caranya. Kalau kita bahas itu nggak selesai bahas ini akhirnya. Jadi kita harus mengimani Allah, jangan sampai iman kita seperti orang-orang Yahudi, jangan sampai kayak orang-orang Nasrani. Ada pula begini, ruwiya wa musyrikun al-arabi qalu al-malaikatu banatullah. Orang-orang Arab itu mengatakan apa? Malaikat itu anak perempuannya Allah. Ini kan aneh, Tuhan punya anak perempuan segala. Kalau orang Nasrani, Tuhan punya laki-laki namanya Isa. Orang Arab ngomong Tuhan punya anak perempuan namanya malaikat. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah taala kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalika wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Nabi bersabda, Allah berfirman bahwa sesungguhnya anak Adam telah berbuat kebohongan mengenai diriku, padahal tidak patut bagiku punya sifat yang demikian. Fa amma takdzibu iya fa za'ama anni la aqdiru an aidahu kama kan. Adapun kebohongan terhadapku adalah karena ia menyangka bahwa aku tidak mampu mengembalikan mereka hidup seperti sedia kala. Orang-orang Arab ketika Nabi ngasih berita nanti akan terjadi kiamat, tulang-tulang kamu yang sudah mati hancur dihidupkan lagi oleh Allah. Apa kata orang Arab? Mustahil. Gak mungkin Muhammad, masa tulang begini bisa hidup lagi? Maka Allah berfirman, mereka membohongi aku, mereka katakan aku tidak mampu menghidupkan kembali tulang-tulang tersebut seperti sedia kala. Bisa nggak? Bisa nggak? Kita sebelum dimunculkan bentuknya ada apa nggak ada? Nggak ada. Terus diciptakan jadi ada. Setelah ada mati. Mati jadi tulang. Tulangnya mau diciptakan jadi ada lagi bisa nggak? Ya bisa banget. Wong dari nggak ada aja bisa. Apalagi sudah ada tulangnya lebih bisa lagi. Mestinya begitu mikirnya dong. Dari nggak ada apa-apa jadi ada, Allah bisa bikinnya. Apalagi sudah ada tulangnya, tinggal tambahin dikit daging jadi dah. Lebih gampang mestinya kerjanya kan. Itu mikirnya begitu. Lah orang Arab, oh nggak mungkin. Kenapa? Karena orang Arab terpaku tadi. Yang namanya hukum itu kalau yang biasa itu baru hukum. Kalau yang nggak biasa nggak mungkin terjadi. Nah ini kekeliruan kita demikian. Kita memutuskan sesuatu terkadang berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau belum pernah kita lihat, nggak mungkin. Nah ini kesalahan hukum, kesalahan menetapkan sesuatu. Jadi ada dua hukum yang kita harus tahu, namanya hukum kebiasaan, hukum adat,
dan hukum akal. Ini dua perkara yang berbeda. Kalau kamu nggak tahu dua hukum ini, kamu berpikirnya konslet. Saya buktikan. Kalau saya lempar batu ke atas, jatuh nggak? Pasti nggak jatuhnya? Jatuh ke bawahnya pasti jatuh, cuman nggak posisi yang sama. Iya, saya nggak nanya. Saya nanya pasti nggak jatuhnya, pasti. Kalau saya katakan boleh nggak jatuh gimana? Mustahil. Nah ini kan, ini kesalahan pemikiran. Jadi kamu belum bisa memisahkan mana luar biasa, mana mustahil. Ini kekeliruan berpikir namanya. Yang begitu itu bukan mustahil, namanya luar biasa. Kalau ada batu saya lempar nggak jatuh lagi, namanya luar biasa, bukan mustahil. Coba bantah. Kalau jatuh sih udah pasti ya. Kalau luar biasa itu kan sesuatu yang udah terjadi kan. Kok udah terjadi? Luar biasa itu kejadian yang tidak seperti biasanya. Namanya luar kebiasaan. Ada orang makan beling nggak apa-apa, namanya apa? Nah, di luar kebiasaan gitu loh. Biasanya batu kalau saya lempar jatuh. Ini ada batu dilempar nggak jatuh. Namanya apa itu? Namanya apa? Mustahil. Nah, namanya luar biasa, bukan mustahil, gitu loh. Ketika Nabi Muhammad SAW mau Isra Mi'raj, Nabi melangkah kakinya di atas batu. Ketika Nabi naik, batunya mau ikut naik. Sama malaikat Jibril, batunya ditahan, jangan ikut kamu. Maka batunya ditahan itu berhenti di situ, nggak nempel tanah lagi. Nabinya terbang ke atas pakai buruk. Batunya di tengah-tengah begitu nggak turun lagi. Boleh nggak begitu? Namanya apa itu? Lah, bukan mustahil. Ini pemikiran diluruskan ini. Ada mustahil, ada luar biasa. Kalau kamu katakan itu mustahil, nanti akan kamu katakan Allah itu kalau mau bikin yang mustahil bisa saja jadi nggak mustahil. Loh, kan repot. Api membakar. Kalau ada orang dibakar pakai api nggak mempan, namanya apa? Nah, bukan mustahil, gitu loh. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita itu namanya hukum kebiasaan. Kalau itu dilanggar namanya luar biasa. Ada lagi nanti sesuatu yang mustahil, hukumnya nggak di situ, nggak di tempat lain. Jangan mustahil masuk ke ranah itu. Salah menetapkan hukum namanya. Jadi tugasnya akal itu apa sebenarnya? Tugasnya akal itu bisa mencerna semua berita-berita dari Nabi. Lah Nabi itu kadang ngasih berita yang nggak seperti biasanya. Apa contohnya? Nabi ceritakan Nabi Sulaiman itu kalau jalan-jalan pakainya angin. Nabi ceritakan Nabi Ibrahim itu pernah dibakar, nggak mempan. Nabi cerita Nabi Musa itu tongkatnya pernah diketokkan ke tanah terus laut terbelah. Bisa diterima akal kamu nggak? Tugasnya akal untuk bisa menerima itu semua. Bukan cuman
pokoknya saya iman. Walaupun itu mustahil, saya iman. Nah ini yang repot ini begini. Bagaimana sesuatu yang mustahil mau kita imani? Mustahil itu nggak ada barangnya. Bagaimana mau kamu imani ada barangnya? Kan Nabi yang cerita. Kalau Nabi yang cerita berarti bukan mustahil, namanya luar biasa gitu. Mustahil itu yang nggak pernah terjadi namanya mustahil. Kalau Nabi sudah cerita namanya luar biasa. Ini batasin ini. Jadi kamu biar nyambung, bisa tahu bedanya antara mana mustahil, mana luar biasa. Fungsinya untuk apa? Biar kamu nggak salah mensifati Allah. Kalau kamu nggak tahu ini, nanti yang hak-haknya Allah akan kamu langgar. Gara-gara kamu nggak tahu batasan. Mana yang mustahil, mana yang nggak mustahil. Nyambung ya? Mudah-mudahan. Insyaallah. Ini makna syahadat yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pada intinya syahadat ini batasannya sampai mana seorang itu dianggap syahadatnya sah, batasnya sampai mana, sampai dia bisa membedakan mana zatnya Allah, mana zatnya makhluk, mana sifatnya Allah, mana sifatnya makhluk, mana perbuatan Allah, mana perbuatan makhluk. Tahu tiga ini berarti kamu syahadatnya benar, gitu loh. Kalau kamu nggak tahu tiga ini, syahadat kamu belum dianggap benar. Kan yang namanya syahadat itu apa? Bersaksi, ya kan? Nah sekarang ditanya, apa yang kamu saksikan? Yang kamu saksikan harus tiga ini. Bahwa zatnya Allah tidak seperti zat saya. Sifat Allah tidak seperti sifat saya. Perbuatan Allah tidak seperti perbuatan saya. Ini tiga ini. Kamu tahu ini, berarti kamu disebut orang yang bersaksi. Kalau kamu nggak tahu perbuatan Allah, apa kamu nggak tahu sifat Allah, apa kamu nggak tahu, terus kamu bersaksi, tanya lah yang kamu saksikan apa? Kamu saksi bohong kalau begitu dong. Saksi palsu. Yang saya tahu kayaknya kalau syahadat itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Iya. Itu kan yang aku tahu. Lah iya, lah artinya aku bersaksi itu apa? Oh, berarti yang tiga tadi itu. Hah? Yang tiga tadi. Iya dong, saya bersaksi itu berarti kamu berikrar. Kamu deklarasi. Saya deklarasi bahwa saya bersaksi kalau Allah itu Tuhan. Nah, orang kan nanya, kamu kok tahu-tahu menuduh Allah Tuhan, apa yang kamu saksikan? Oh, saya bersaksi kalau Allah itu zatnya nggak sama dengan zat saya. Kalau sama gimana? Ya bukan Tuhan dia. Sifatnya nggak sama dengan sifat saya. Perbuatannya nggak sama dengan perbuatan saya. Maka dia Tuhan, saya makhluknya. Kalau sama, ya sama-sama makhluk berarti. Masa pekerjaan saya sama pekerjaan Tuhan sama? Berarti dia bukan Tuhan, dia makhluk dong. Ya kan? Jadi orang yang tahu tiga ini, maka dia bisa punya kesaksian yang benar tentang Allah. Kalau kita kok belum sampai tahu tiga ini, berarti kesaksian kita baru ikut bapak kita. Bukan kesaksian yang dari diri kita sendiri, bukan. Kata bapak, ayo bersaksi nak. Ya pak, asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat kita baru ikut bapak kita. Kita sendiri belum punya kesaksian apa-apa, begitu loh. Masih hanya ikut-ikutan kesaksiannya orang lain. Islam turunan. Namanya Islam keturunan, gitu loh. Nyambung kan? Nah, biar nggak jadi turunan bagaimana? Kita harus berdiri pada kaki kita sendiri. Gimana caranya?
belajar ilmu tentang apa yang saya saksikan tentang Allah. Namanya ilmu tauhid, yang mengajarkan bagaimana mengenal zat Allah, mengenal sifat Allah, mengenal perbuatannya Allah. Dengan tahu ini, maka kamu betul-betul bersaksi kalau Allah itu Tuhan dan saya ini makhluknya. Gitu kan? Kalau ini, kitab ini bicara tentang ibadah. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana haji yang... Ini kitab ini nggak ngajarin bagaimana zat Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana perbuatan, nggak diajarin di sini, nggak. Jadi ada babnya sendiri gitu loh. Kalau mau ngaji yang tentang 3 tadi, babnya namanya bab tauhid. Kalau ini bab fikih. Bicara apa? Bicara amal perbuatan. Sholat, puasa, haji, zakat. Bagaimana cara yang benar di sini dibicarakan. Ya. Jadi syahadat kepada Allah ini oleh Imam Abdullah bin Husain dicukupkan pemahamannya sampai di sini. Kalau kita mau perluas, tinggal diperluas di dalam pembahasan ilmu tauhid. Kata beliau, sampai di sini kamu dicukupkan bahwa kamu sudah punya pondasi dasar, paling enggak tahu remeng-remeng lah gitu loh maksudnya. Oh, bahwa orang yang kenal Allah itu begini. Oh, bahwa syahadat itu begini. Lah, kalau pengen tahu lebih jelas bagaimana? Ya dalami ilmunya. Namanya ilmu tauhid. Kayak kamu sekolah, di sekolahan SD, SMP, SMA itu kita nggak bisa punya ilmu yang dalam, nggak punya. Matematika sedikit, ya biologi sedikit, fisika bisa nggak jadi ahli? Nggak bisa. Kalau pengen ahli, belajar khusus bidang itu, gitu loh. Mau bicara biologi, yang mendalam biologi jadinya dokter, farmasi, itu jadinya ahli lah. Pengen tahu tentang syahadat yang benar, maka ngaji ilmu tauhid. Ya, kalau pas nanti ke masjid, ketemu ustadz, ada yang ngajar ilmu tauhid, lah ngaji Pak Ustadz, saya pengen tahu tentang zat Allah, tentang sifat Allah. Bukan tahu zat Allah itu yang bagaimana, tapi tahu apa bedanya zat Allah dengan zat kita, gitu loh maksudnya. Apa bedanya sifat Allah sama sifat kita? Apa bedanya perbuatan Allah sama perbuatan itu, namanya gitu. Bukan saya pengen tahu zat Allah yang kayak apa, ya nggak bisa. Tapi kita taunya apa yang jadi bedanya zat Allah sama zat kita, sifat Allah sama sifat kita. Ini yang mau kita ketahui dalam ilmu tauhid. Mudah-mudahan kajian kita yang sebentar ini, yang sekelumit ini bisa membuka wawasan kita. Kita bisa tahu bagaimana tentang hukum-hukum yang sebenarnya dalam hukum agama, mana hukum akidah, mana hukum syariah, hingga kita bisa tahu apa yang jadi kewajiban kita tentang perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita diluaskan oleh Allah, hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan kita kegampangan dalam menyelesaikan semua masalah kita. Allah karuniai kita ilmu pengetahuan yang futuh, yang rusuh, yang jadikan jalan kita untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan sambung lagi yang akan datang bicara syahadat yang kedua, yaitu syahadat Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana qtarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina tauba taghsili kulli hauba
واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طنس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.